Kakak biasa bertemu di malam Senin rutinan. Malam ini luar biasa, tidak seperti biasanya. Alhamdulillah, kita kedatangan para sepuh, para alim, mudah-mudahan menjadikan majlis kita lebih berkah lagi. Dan tadi kita sudah sama mengikuti, sama dengarkan pembacaan Maulid Rezeki. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi datang Allah mendapatkan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tradisi kita umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah, dan itu merupakan tradisi yang baik, lalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istimewa. Karena Kanjeng Nabi juga istimewa. Lahir manusia, orang yang akan menjadi penyelamat kita, yang menjadi penyebab kita mendapat banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi penyebab kita umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mandi ke surga kabeh. Amin. Makanya walaupun kita sedang belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mimpi baik kaya belum pernah. Tapi alhamdulillah ning hati kita kabeh sudah ada sifat demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Demen ning Kanjeng Nabi, cinta ning Kanjeng Nabi, padahal belum pernah ketemu, belum pernah jadi demen. Ya, tapi itulah kenyataannya. Karena iman kepada Allah dan iman kepada Nabi yang di dalamnya adalah demen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu paket. Ya. Paket satu ikatan. Dan kita dulu bahkan semua roh, karena semua kita itu pasti mengalami 5 proses fase, dari mulai alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian nanti alam dunia sekarang, kemudian kita akan menginjak ke alam barzakh atau alam kubur, dan nanti yang terakhir di alam akhirat. Ya, kita semua akan melewati itu. 2 sudah kita lewati, yang ketiga sedang kita jalani. Ya, sisa 2 alam kubur dan alam akhirat. Siapa yang mau duluan? Ya, saya sih nanti dengan bilang dua sama lain pakai. Semua roh itu dulu pernah ditanya oleh
iman, nanti orang tuanya lah, dan seterusnya. Ya. Jadi demikian kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ali pernah mengatakan, Inna Allah yaqdhu fi qulubina al-hubb, bahwa Allah memberi kepada hati kita rasa senang, rasa cinta, dan itu rezeki yang luar biasa. Perasaan demen itu adalah rezeki dari Gusti. Perasaan cinta itu adalah rezeki dari Gusti Allah. Kalau suami istri tidak ada perasaan cinta, perasaan demen, wallahu a'lam. Maka perasaan senang, cinta itu pemberian dari Allah. Dan Nabi pernah mengatakan itu. Nabi pernah mengatakan itu. Inni rusiktu hubbaha, kata Rasul. Wa ana uhibbu man yuhibbuha. Bahwa aku dikasih rezeki oleh Allah cinta kepada Siti Khadijah. Jadi cinta itu rezeki, cinta adalah anugerah. Cocok? Cocok. Ya. Itu pemberian dari Allah. Ya. Murni pemberian dari Allah. Makanya walaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pede kita, teman beli, teman beli, penting teman dikit. Alhamdulillah. Kenapa? Karena demennya kita dari hati. Allah kasih hati kita senang dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan demen yang bermula dari pandangan. Bukan cinta kan asalnya itu dari pandangan. Al-uyunu tansa man ra'at, walakin al-qulub la tansa man ahabba. Mata akan mudah melupakan apa yang pernah dia lihat. Kalau cintanya cuma cinta mata, tidak akan lama. Sekarang ada 10 tahun kemudian kemudian berikut masih cinta, ada tanya. Iya kan? Itu pasti tanda tanya. Ya. Masih gagah, ya. Masih cantik, oke. Demen, cinta, begitu sudah keriput, cari yang lucu. Gitu. Ya, tapi karena senang kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari hati, dan Allah yang kasih kita nikmat, mudah-mudahan cinta kita itu abadi, dibawa sampai kita mati. Kullu muhibbin muttabi'. Setiap orang yang senang, setiap orang yang cinta, pasti baginya mudah untuk mengikuti. Betul? Betul? Ngintil dulu atau temen dulu? Hah? Temen dulu tak ngintil dulu? Ngintil akan mudah kalau didasari temen. Ya, ngintil akan mudah ketika didasari cinta. Mudah-mudahan ya kita ini sudah ada dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menjadikan kita, insya Allah kita mohon
senang kita, karena bagian dari iman, maka sebagaimana iman yazidu wa yanqus, kadar baik dan tidaknya iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad itu dilihat seberapa senengnya demen kita di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baik imannya kepada Nabi Muhammad akan demen di kanjeng Nabi Muhammad. Semakin baik imannya, maka semakin besar cintanya di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadar iman kita itu dilihat dari seberapa demen kita di kanjeng Nabi. Kadar iman kita ya, Gusti Allah sama. Alhamdulillah kita kabeh kang hadir ning majelis iki demen ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana iman demen pun kadang naik turun, apalagi kalau diselihat daun-daun yang muda. Mesti kuat bablas. Betul Pak? Betul. Jujur bisa. Ya. Bisa naik dan bisa turun. Termasuk kepada kita di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan membaca syama'il, pujiannya, sifat-sifat baik kanjeng Nabi Muhammad, pujian-pujian kanjeng Nabi Muhammad, ya, dengan mendengarkan pujian-pujian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kanggo reksa demen kita di kanjeng Nabi. Karena Allah ciptakan roh kita senang merukakan sifat kanjeng Nabi Muhammad. Allah ciptakan roh kita demen senang merukakan pujian-pujian mari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca, mengingat sifat kanjeng Nabi, mendengarkan sifat-sifat kanjeng Nabi, iku bisa murid-murid hati kita. Ya. Jadi bukan kita nggak murid-murid perayaan kanjeng Nabi Muhammad, tapi dengan ya, kanjeng Nabi kan murid-murid hati kita. Gitu. Pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Ya. Maulid, baik-baik, berjanji dan seterusnya, tujuannya adalah menjadi makna hub madhan lidati. Kita perbaharui senang kita dengan kanjeng Nabi Muhammad dengan memuji kalem dengan kanjeng Nabi Muhammad, yang mana kalem dengan kanjeng Nabi Muhammad itu menjadikan roh kita senang. Ya. Roh senang. Walaupun kadang-kadang akal kita bingung, apa yang dibacakan tidak tahu, tapi rohnya merasa nikmat, nyaman ketika pujian-pujian kepada kanjeng Nabi itu dilantunkan. Ya kan? Ya. Kalau ditakoni nanti beli anta syamsun anta bulan. Hah? Tapi karena rohnya itu merasa nyaman, ya enak. Ya. Kita kan sering ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Ini bagian jasmani semua. Ya. Kalau salah makan, ya jasmani yang salah. Ya. Baca Al-Quran itu santapan roh, rasa
tidak roh kita lagi dijejeli panganan? Tidak kan? Tidak kan? Kalau makanan-makanan zahir fisik itu makan lem atau belum, iya. Tapi kita harus mengisi roh kita agar tetap hidup. Rohnya itu makanya disebut santapan rohani. Jangan badan saja yang makan, roh pun harus makan. Apa? Baca Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad. Itu bagian roh kita. Makanya ketika dikasih makan rohnya, dia senang. Seperti senangnya kita kalau iya kan? Kalau dikasih makan senang tidak? Senang? Alhamdulillah, pengajiannya dan makanannya alhamdulillah. Kenapa? Ngajinya rohani, makannya jas. Pulang itu kenyang semua. Maksudnya bahagia. Ya, iya. Rohani saja yang dikasih makan, weteng empok. Iya. Ikhlas itu adalah bagian hati, bagian rohani. Tapi kalau perut lapar, repot. Betul. Iya. Iya. Hah? Tapi kita juga tidak bisa cuma kasih santapan jasmani saja tanpa rohani. Maka pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian santapan rohani kita. Allah ciptakan roh kita senang dengan pujian-pujian kita. Nah, itu bagian santapan roh kita. Ya. Makanya untuk menjaga senangnya kita di Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang menjadi kebiasaan kita memperingati Maulid, membaca Maulid, ya, membaca Al-Zanji, membaca Daibai, atau membaca kitab-kitab Maulid yang lain. Tujuannya itu supaya senangnya kita di Kanjeng Nabi tidak hilang, bahkan mudah-mudahan semakin bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, supados temenai kita di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang, bahkan mungkin bertambah, maka perbanyaklah salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut nama Nabi Muhammad, mengingat-ingat Nabi Muhammad. Ya. Batu, tahu batu? Tahu kan batu? Ya. Membedakan batu satu dengan batu yang lain, dan bedakan manusia satu dengan yang lainnya lebih angel di batu. Niteni batu, ya kan? Kalau niteni manusia gampang, dalam perai lihat wajahnya, ada cumur, ada mata, itu membedakan satu manusia dengan yang lain. Bahkan kakak adik pun walaupun pabriknya sama, beda, ya kan? Pasti ada bedanya, mirip, iya mirip, tapi tidak sama plek. Ya, pasti ada bedanya. Ya. Kenapa? Kita dikasih wajah oleh Allah, penanda. Ya, penanda. Ya. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, dan seterusnya yang membedakan kita
dengan wajah yang semacam ini, dengan yang lainnya ya muka. Jadi laki perempuan paling mudah wajahnya dibedakan. Satu manusia dengan yang lainnya ya, wajahnya. Makanya ketika yang dipanggil yang noleh itu wajah. Batu lebih susah membedakan batu. Kita hari ini pegang batu, kita buang ke batu rumah batu. Batu itu kita buang ke batu rumah. Belum tentu besok kita masih ingat itu tuh batu yang pernah saya pegang. Ya kan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingat dengan batu yang pernah salam kepadanya. Jauh sebelum Kanjeng Nabi hijrah, ya. Jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah. Karena ini bagian dari irhas, bukan mujizat, irhas. Ya. Tapi hadisnya sahih. Ya. Ada batu yang pernah salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jauh sebelum Kanjeng Nabi diangkat utusan oleh Allah. Kita tahu Kanjeng Nabi diangkat di Gusti Allah umur 40. 13 tahun Kanjeng Nabi dakwah di Mekah. Baru kemudian Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi balik lagi ke Mekah. Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika Fathu Makkah itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni la'arifu hajaran fi Makkah karena yusallim alayya qabla an ub'ats wa ana a'rifuhu al-an. Saya masih ingat batu yang dulu di Mekah pernah mengucapkan salam kepada saya, dan sekarang saya masih ingat. Kalau batu yang pernah salam kepada Nabi saja Nabi masih ingat, apalagi kalau yang salamnya, yang sholawatnya adalah kita umatnya, akan jauh lebih mudah. Ma'amaratu ala hajarin wala sajarin illa wa yusallim alayya. Tidak pernah aku lewat ketemu dengan batu dan pohon kecuali mereka mengucapkan salam kepada aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu batu salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak lupa. Ya. Apalagi yang salamnya adalah umatnya, apalagi yang sholawatannya adalah kita umatnya. Pasti tidak akan pernah lupa. Apalagi sholawatannya banyak, bukan sekali, bukan cuma ketika sholat, ya. Memperbanyak sholawat, ya. Dan hebatnya lagi, inna sholata ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la tahtaju ila syekh wala ila hudurin. Membaca sholawat itu tidak harus ada gurunya. Kenapa? Nabi yang perintahkan kepada kita, Allah yang perintahkan kita untuk membaca sholawat. Bahkan Allah contohkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah contohkan, baca sholawatnya semacam ini. Allah dan semua malaikat Allah membaca, selalu membaca sholawat, bukan sekali-kali sholawat, tapi selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya kita perintah dari Allah, sholawatnya kita perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak harus ada gurunya. Ketika dibaca tanpa bilangan tidak harus ada gurunya, tapi kalau ada bilangannya harus ada gurunya.
maka sholawat itu bisa jadi guru. Sholatu ala nabi syaikhu man la syaikha lahu. Sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi guru. Artinya dengan berkahnya sholawat kita akan dipertemukan dengan guru yang sesuai dengan kita. Ya, itu enaknya baca sholawat. Ya, Abu Yasin Muhammad mengatakan, ya, sholawat itu syaikhuman la syaikha lah, guru bagi mereka yang tidak punya guru. Ya, bacanya tidak harus pakai guru, dan ketika dibaca terus ya, bisa menjadi guru. Ya, itu sholawat. Wala hudurin, dan membaca sholawat tidak harus hadir hatinya, ya, tidak harus khusyuk. Ya, yang penting lisan kita mengucapkan sholawat, yang penting hati kita sholawat. Tidak harus khusyuk hadap kiblat dalam keadaan suci. Ya, mau masuk kemanapun silahkan. Ya, apa dari wudhu doang. Ya, daripada wudhu makruh beli maca sholawat bisa. Yang penting enggak ngomong-ngomong. Ya kan? Setuju gimana? Mas, kalau beli sholawatan bukan itu. Kan sudah makruh. Wudhu itu kan sudah makruh kan? Ya, makruh. Ya, tengok. Hah? Ya, saya kan wudhu, saya wudhu. Daripada mikir akan kami jelas supaya pada sholawat. Mendingan akan jalan deh. Lumayan. Ya, itu. Ada pikirnya dalam semua setiap isapan itu ada eling yang Gusti Allah. Bisa lapor makruh di eling bisa dia rekor. Ya. Tidak harus khusyuk, tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus menghadap kiblat kapanpun dimanapun membaca sholawat insya Allah. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, salam kita kan. Ya. Ketika kita salam kepada yang masih hidup, maka kalau ada orang salam kepada kita, wajib bagi kita menjawab. Setiap salam itu pasti dijawab. Ketika salamnya ditujukan kepada yang hidup, maka wajib bagi yang hidup itu menjawab salam. Ketika salam itu ditujukan kepada yang sudah meninggal, kita yakin bahwa salam itu pasti dijawab. Pasti kan? Dijawab kan? Yakin? Yakin kan? Barangkali tidak yakin, coba sampai bikin kotak salam. Pasti jawab. Beliau tidak harus suara itu harus kedengar kuping kita. Kamu pusing kene ku anak abang tapi bingung. Ya. Pasti. Ya. Dijawab. Ya. Tiap salam yang kita kepada orang yang sudah meninggal dijawab. Ya. Baik salam itu secara khusus atau secara umum pasti dijawab. Ya. Bagusnya kalau kita mau ziarah, salam umum dulu, baru kemudian salam khusus. Ya, karena itu gitu. Masuk ke area kuburan itu salam. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin. Antum salafuna wa nahnu lakum bil ahad. Antum sabiquna
kemudian ketika kita ziarah, mau ziarah satu kuburan, satu makam, kita salam lagi khusus untuk yang akan kita ziarahi. Dan kita pasti yakin bahwa salam kita dijawab. Yakin. Yakin. Salam kepada yang hidup, walaupun tidak bertemu fisik, dijawab. Salam yang titip salam yang buat pulang